Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Ratu Ibu merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Makam ini berada di Desa Buduran, Kecamatan Arusbaya. Makam Ratu Ibu adalah makam seorang wanita bernama Syarifah Ambami. Konon dari wanita inilah dilahirkan raja-raja di Madura. Memasuki area pemakaman, kita akan langsung disuguhi dengan beberapa makam yang berserak di pintu masuk. Menurut juru kunci petilasan, makam-makam tersebut adalah para pengikut Kanjeng Ratu Syarifah yang dimakamkan sebagai bukti kesetiaan kepada sang ratu. Pada kompleks makam sebelah dalam terdapat juga makam para pangeran dan pembesar keraton lainnya dengan bentuk makam yang lebih indah. Pada umumnya bentuk makam di kompleks ini mempunyai ciri khas perpaduan Hindu, Buddha, dan Islam. Makam Ratu Syarifah Ambami sendiri berada paling utara dengan konstruksi bangunan yang lebih tinggi dibanding makam-makam lainnya. Makam tersebut dikemas secara menarik dengan pagar kayu berselimut kain hijau. Secara berkala, kain hijau dan bunga di makam Ibu Ratu ini diganti oleh juru kunci makam. Syarifah Ambami merupakan keturunan dari Sunan Giri Gresik yang dipersunting oleh seorang Cakraningrat I dari Madura. Cakraningrat I memimpin pemerintahan Madura pada tahun 1624 atas perintah dari Sultan Agung Mataram. Syarifah Ambami saat menjadi istri Cakraningrat I tinggal di Keraton Sampang, Madura. Hasil dari pernikahan mereka lahirlah 3 orang anak, yaitu Raat Mojonegoro, Ri Udagan, dan Ratu Mertopati. Syarifah Ambami merupakan sosok figur wanita yang taat dan patuh pada perintah suaminya. Kendati Cakraningrat I memerintah di Madura, tetapi ia banyak menghabiskan waktunya di Mataram membantu Sultan Agung. Syarifah Ambami merasa sedih sebab sering ditinggal ke Mataram oleh Cakraningrat I. Siang malam Syarifah menangis dan akhirnya ia pun memilih untuk bertapa di sebuah bukit di Desa Buduran, Arusbaya, Bangkalan. Selama pertapaan, Syarifah memohon dan berdoa agar keturunannya kelak hingga 7 turunan dapat menjadi pemimpin di Madura. Dalam menjalani pertapaannya, ia bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dalam pertemuan itulah Syarifah mendapat kabar bahwa doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati Syarifah Ambami sangat senang mendengar kabar itu dan ia pun bergegas kembali ke Sampang. Tak selang beberapa lama, Cakraningrat I datang dari Mataram dan Syarifah pun menceritakan soal kejadian selama dirinya menjalani pertapaan. Mendengar cerita itu, Cakraningrat I merasa sedih sebab Syarifah hanya berdoa untuk 7 turunan saja yang didoakan supaya bisa menjadi pemimpin di Madura. Mengetahui bahwa sang suami kecewa setelah Cakraningrat I kembali ke Mataram, ia pun juga kembali bertapa ke tempat sebelumnya. Syarifah memohon agar kesalahannya itu diampuni dan terus menjalankan pertapaan. Ia pun tak henti-henti menangis menyesali kesalahannya itu. Konon air mata Syarifah Ambami terus mengalir hingga membanjiri sekitar tempat pertapaan itu dan membentuk sendang. Oke guys, kita sudah selesai ziarah dan saatnya kita akan mengunjungi situs dari air mata ibu. Di situ ada sumur yang sumbernya itu tidak pernah mengalami kekeringan. Mari guys, ikuti saya. Letak mata air ini berada di bawah bukit tempat petilasan ini berada sekarang. Sumber mata air ini diyakini oleh banyak orang membawa berkah dan bisa menyembuhkan banyak penyakit. Sehingga tidak heran jika banyak orang yang berkunjung rela naik turun anak tangga guna mendapatkan air dari sumber keramat ini. Mata air ini juga tidak pernah kering dari dulu sampai sekarang, meskipun pada kemarau yang panjang sekalipun. Guys, kalau kita tadi untuk memasuki makam ini kita menaiki tangga, sekarang kita menuruni tangga untuk menuju ke sumur dan di sebelah kanan saya ada sebuah masjid. Guys. Di sebelah di sini ada papan penunjuk yang bacaannya jalan menuju tempat sumber air mata ibu. Mari guys.
Guys, kita sudah mendekati area sumur dan di sebelah situ ada kamar mandi umum yang kalau kita ingin 2000. Hei, Om. Đúng game boy apa? Aku kata setting. Lihat guys, di dalam adalah sumbernya dari sumber air mata ibu. Banyak orang yang melakukan cuci muka guys. Juga banyak orang yang membeli air kemasannya sebagai air barokah mungkin. Oke guys, saya rasa cukup untuk video kali ini. Dan ikuti video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dere.